Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang menyangka, seorang penjual es keliling sederhana, yang hidupnya selalu sepi. Namun berubah ketika suatu hari, ia menemukan wanita cantik tergeletak pingsan di tepi sungai, dan wanita itu ternyata tak bisa melihat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan tak terduga ini? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Matahari sore itu mulai condong ke barat, memanjangkan bayangan pepohonan yang berdiri angkuh di sepanjang jalan tanah desa. Di atas motornya yang tua, Arman mengayuh perlahan, membiarkan angin sore menyapu wajah legamnya yang terbakar matahari. Di kotak belakang motornya, sebuah termos besar dan beberapa kantong plastik bekas pembungkus es campur bergoyang mengikuti irama jalan berbatu. Hari itu, jualannya tak laris. Hanya segelintir anak kecil dan beberapa orang dewasa yang mampir membeli. Uang yang terkumpul pun pas-pasan, hanya cukup untuk membeli makan malam sederhana dan sebatang sabun cuci. Hidup memang tak pernah murah bagi orang kecil seperti Arman. Sejak kedua orang tuanya meninggal 7 tahun lalu akibat kecelakaan, ia menjalani hidup seorang diri di rumah kayu tua peninggalan mereka. Rumah itu berdiri di tepi desa, seolah terlupakan, dengan dinding yang lapuk dan atap seng yang bocor di sana-sini. Sore itu, Arman menuju sungai kecil di belakang rumahnya, tempat ia biasa mencuci pakaian. Sungai itu jernih dan tenang, memantulkan warna langit yang merona. Arman menaruh pakaiannya di atas batu besar, lalu merendamnya satu persatu. Suara gemericik air bercampur kicauan burung yang kembali ke sarang menjadi teman setianya. Namun tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Di bawah pohon bambu, di seberang batu besar, tampak sesuatu tergeletak. Sekilas, Arman mengira itu hanya karung atau kain. Tapi ketika diperhatikan lebih seksama, darahnya seakan berhenti mengalir. Itu tubuh manusia. Dengan jantung berdegup kencang, ia melangkah mendekat. Semak dan akar sungai menutupi sebagian tubuh itu. Seorang perempuan muda, basah kuyup, dengan rambut panjang berantakan menutupi wajahnya. Wajahnya pucat, napasnya nyaris tak terdengar. Panik, Arman memeriksa denyut nadinya, masih ada. Lemah, tapi nyata. "Hei, dengar, kamu dengar aku?" bisik Arman sambil menepuk pelan pipinya. Tak ada jawaban. Tanpa sempat berpikir panjang, ia mengangkat tubuh ringan itu ke atas motornya. Ia tak tahu siapa perempuan itu, dari mana asalnya, atau bagaimana ia bisa tergeletak di sungai. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa membiarkannya sendiri. Sesampainya di rumah, Arman membaringkan perempuan itu di atas tikar lusuh yang biasa ia gunakan tidur. Ia mengambil handuk, mengeringkan tubuhnya sebisanya, lalu menyelimuti dengan kain tebal. Air panas ia rebus cepat-cepat, lalu dikompreskan ke dahi gadis itu. Luka lecet terlihat di siku dan lututnya, dengan beberapa lebam di lengan dan punggung yang membuat Arman bergidik ngeri. Malam itu, Arman duduk di samping tubuh asing itu, menatap wajah pucat yang damai dalam ketidaksadaran. Cahaya lampu minyak bergetar lembut di dinding kayu, menyapu pipi sang gadis. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, menambah rasa sunyi. Dalam hati, Arman bertanya-tanya, "Siapa kamu? Mengapa sungai membawamu padaku?" Pertanyaan itu menggantung. Tak ada jawaban malam itu. Yang jelas, sejak detik itu, hidup Arman yang sepi akan berubah selamanya. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Arman bangun lebih pagi dari biasanya. Dengan beras terakhir yang ia miliki, ia memasak bubur untuk sang gadis. Tubuh perempuan itu kini mulai hangat, napasnya lebih teratur, meski tetap belum sadar. Setiap kali pulang dari berjualan es, Arman selalu terburu-buru. Bukan lagi untuk istirahat, melainkan untuk memastikan keadaan gadis asing itu. Ia bahkan melupakan cucian dan pekerjaannya sendiri. Hingga pada pagi keempat, sesuatu terjadi. Saat Arman mengganti kain kompres di dahinya, mata perempuan itu perlahan terbuka. Bening, kosong, menatap langit-langit rumah reot itu.
Arman tercekat, lalu mendekat dengan suara bergetar. Kau sadar? Takut harapannya terlalu cepat pupus. Ia menunggu. Sang gadis mengerja pelan, lalu berkata lirih. Di mana aku? Di rumahku, jawab Arman pelan, hampir berbisik. Aku menemukanku di tepi sungai. Sudah beberapa hari kamu tak sadarkan diri. Perempuan itu mengangkat tangannya, meraba udara kosong di depannya. Jemarinya tanpa sengaja menyentuh pipi Arman. Seketika ia terkejut, lalu menarik tangannya cepat-cepat. Suaranya gemetar saat ia berkata, Aku tidak bisa melihat. Aku, sejak kecil buta. Kata-katanya membuat hati Arman tersayat. Ia hanya bisa terdiam, menelan getir. Lalu memperkenalkan diri. Namaku Arman. Aku penjual es keliling. Rumah ini, rumahku. Aku tinggal sendiri di sini. Perempuan itu terdiam lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan namun jelas. Namaku, Aisyah. Nama itu jatuh bagai alunan indah di telinga Arman. Ia menatap wajah pucat tapi tenang itu, mencoba memahami siapa sebenarnya gadis buta ini, dan bagaimana ia bisa berakhir di sungai dekat rumahnya. Apa kau ingat apa yang terjadi? Tanya Arman hati-hati. Aisyah terdiam lama. Lalu dengan suara bergetar ia mulai bercerita. Hari itu, aku sedang jalan-jalan dengan teman-temanku. Kami menyusuri jalan kecil di tepi kota. Udara sore begitu menyenangkan. Tiba-tiba, ada suara motor. Kencang, terlalu dekat, suaranya tercekat. Aku merasa tubuhku tertabrak. Aku jatuh, terguling. Aku ingat menabrak pagar besi, lalu, gelap. Setelah itu, hanya suara air. Aku merasa tubuhku terseret. Arman mengepalkan tangannya. Bayangan tentang Aisyah yang buta, sendirian, dan diseret arus sungai entah kemana, membuat dadanya sesak. Selama ini, tak ada yang mencariku, tanya Aisyah dengan suara lirih. Arman hanya menggeleng pelan. Baru setelah itu ia sadar, Aisyah tak bisa melihat gerakannya. Aku tidak tahu. Tak ada yang datang mencarimu ke sini. Mungkin, mereka mengira kau sudah hanyut jauh. Aisyah menghela napas panjang. Wajahnya memantulkan lelah yang tak bisa digambarkan dengan kata. Mereka pasti mengira aku sudah mati. Arman menggenggam tangannya lembut. Tapi kau hidup. Kau ada di sini. Dalam keheningan itu, tanpa disadari, sebuah ikatan halus mulai tumbuh. Dua jiwa yang sama-sama patah, kini saling menemukan alasan untuk tetap bertahan. Hari-hari berikutnya diisi langkah kecil menuju pemulihan. Arman membuatkan tongkat dari bambu tua, agar Aisyah bisa berjalan pelan. Ia mengajarinya mengenali letak meja, dinding, dan jendela. Mereka makan bersama, saling berbagi cerita, bahkan tertawa. Rumah kayu yang dulu sunyi, kini terasa hangat. Meski dunia Aisyah gelap, ia merasakan cahaya dari sosok Arman, cahaya yang membuatnya merasa aman. Dan Arman sendiri, untuk pertama kalinya sejak lama, merasa tak lagi hidup seorang diri. Hari-hari berganti perlahan, seperti aliran sungai di belakang rumah. Musim penghujan mulai datang, membawa dingin menusuk. Tapi di rumah tua itu, selalu ada hangat yang tak berasal dari api ataupun selimut. Kehadiran Aisyah mengubah segalanya. Bukan hanya rumah itu, tapi juga hati Arman yang lama membeku oleh kesepian. Setiap pagi, Arman tetap menjajakan es. Ia meninggalkan Aisyah dengan radio kecil dan makanan seadanya. Aisyah, yang semakin terbiasa dengan tata letak rumah, kini bisa berjalan tanpa banyak tersandung. Saat sore tiba, mereka duduk di teras, berbagi cerita. Aisyah bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia kehilangan penglihatan saat usia 3 tahun karena demam tinggi, tentang ayahnya yang selalu membacakan buku, dan ibunya yang menenangkannya tiap malam. Tapi sejak hanyut di sungai, semua kenangan itu terasa jauh. Aku percaya, Tuhan takkan membiarkan seseorang sendirian selamanya, ucapnya suatu malam ketika angin kencang menggoyangkan lampu minyak. Arman hanya tersenyum getir.
Ia menatap wajah Aisyah yang diterangi cahaya temaram, sambil menahan perasaan di dalam dadanya. Ia sadar, dirinya bukan siapa-siapa. Hanya penjual es dengan motor tua dan rumah reot yang hampir roboh. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Tubuh Arman menggigil, demam tinggi melanda. Ia mencoba bangkit, tapi pandangannya berkunang. Tubuhnya ambruk di dekat pintu. "Arman," panggil Aisyah panik. Ia meraba-raba dengan cemas, lalu menemukan tubuh Arman yang lemas. Dengan segala keterbatasannya, Aisyah menyeret Arman ke tikar. Tangannya gemetar saat mengompres dahi Arman dengan kain basah. "Jangan tinggalkan aku," bisiknya, air mata jatuh tanpa suara. Arman membuka mata pelan, menatap wajah Aisyah yang basah oleh tangis dan hujan yang merembes. "Aku di sini," jawabnya lirih. Tangis Aisyah pecah. Di dalam rumah bocor yang dingin itu, cinta tumbuh. Bukan cinta penuh janji, melainkan cinta yang lahir dari luka dan ketakutan. Keesokan harinya, meski masih lemah, Arman memaksa tetap berjualan. Ia tak ingin Aisyah tahu betapa sempit hidupnya. Namun ketika menghitung uang, hanya ada beberapa lembar ribuan. Cukup untuk sebungkus beras dan sebutir telur. Ia pulang dengan kantong plastik kecil, memaksa tersenyum. Tapi Aisyah tahu, ia tak butuh mata untuk merasakan berat langkah Arman. "Arman," ucap Aisyah malam itu, "aku tahu kau menyembunyikan banyak hal dariku." Arman terdiam. "Aku bukan bodoh. Kau sering batuk karena udara malam, tapi tetap berjualan. Rumah ini bocor, tapi kau selalu bilang semuanya baik. Dan setiap kali aku tersenyum, kau ikut tersenyum, padahal aku tahu kau juga menyimpan luka." Arman tak mampu lagi menahan air matanya. Bahunya berguncang, suaranya pecah. "Aku hanya ingin kau sembuh, Aisyah. Aku ingin kau hidup, meski aku harus kehilangan segalanya." Aisyah meraba wajah Arman, menyentuh air mata yang jatuh. "Arman, aku memang tak bisa melihat. Tapi aku tahu, kau satu-satunya orang yang benar-benar melihat aku, sebagai manusia." Malam itu, mereka duduk berdua, berpelukan dalam hening. Tak ada janji besar, tak ada harapan berlebihan. Hanya dua hati remuk, yang akhirnya saling menemukan penawar luka. Hari-hari terus berjalan. Tubuh Aisyah semakin pulih. Ia sudah bisa berjalan mantap dengan tongkat bambu buatan Arman. Ia mulai belajar memasak meski nasi kadang gosong. Dan yang terpenting, ia bisa tertawa lepas lagi. Arman pun terbiasa dengan kehadirannya. Seakan rumah kecil yang dulu sunyi itu memang diciptakan untuk mereka berdua. Di balik tawa dan rutinitas sehari-hari, ada sesuatu yang lama tertanam dalam hati Aisyah, rindu yang tak tertahankan untuk pulang. Meski hidup bersama Arman dipenuhi kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Nalurinya mengatakan bahwa keluarga di rumah pasti sedang mencari, meraba-raba kehilangan yang mungkin dianggap takkan kembali. Suatu malam, ketika langit remang dan lampu-lampu rumah berpendar halus, Aisyah memberanikan diri bertanya, "Arman, maukah kau mengantarku mencari keluargaku?" Kata-kata itu seperti pisau tipis yang menyayat dada Arman. Ia mencoba tersenyum, mencoba menahan rasa sesak. "Kau ingin pulang?" tanyanya pelan. Aisyah mengangguk. Suaranya tenang namun tegas. "Aku harus bertemu mereka. Sudah terlalu lama aku hilang. Mereka harus tahu aku masih hidup." Arman menelan ludah. Ia tahu ia tak berhak menahan. Ia hanyalah lelaki biasa, penjual es keliling, dengan motor tua dan rumah yang nyaris roboh. Namun hatinya berbisik lain, melepas Aisyah berarti meninggalkan lubang besar yang tak mudah ditutup. Meski demikian, ia tahu pilihan itu milik Aisyah. Keesokan harinya, dengan sedikit bekal dan motor yang tak lagi muda, mereka memulai perjalanan. Aisyah hanya mengingat sebagian alamat di sebuah kota besar. Sebuah rumah yang tampak jauh sekali dari desa yang menjadi tempat perlindungan mereka. Motor meraung melewati jalan berbatu, tanjakan dan turunan, menyusuri hutan dan ladang. Hujan dan debu menjadi saksi langkah mereka. Di belakang Arman, Aisyah memeluk erat tubuhnya. Mereka tak banyak bicara,
Setiap detik justru semakin mendekatkan mereka pada momen perpisahan yang ditakuti. Perjalanan 2 hari itu diisi istirahat seadanya. Menginap di masjid kecil, makan dari warung murah yang hampir menghabiskan tabungan Arman. Ia tidak mengeluh. Baginya, setiap rupiah yang melayang adalah bagian dari pengorbanan yang tak terasa berat, karena cinta bukan soal hitung-hitungan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah perumahan mewah di pinggiran kota. Pagar tinggi, kamera pengawas di setiap sudut, mobil-mobil berjejer rapi, pemandangan yang membuat Arman merasa asing. Aisyah berbisik, "Disinilah rumahnya." Keringat dingin menetes di tengkuk Arman. Ia menggenggam tangan Aisyah dan menemani langkahnya. Saat mereka mengetuk, pintu terbuka oleh seorang wanita paruh baya. Wajahnya pucat, matanya melebar melihat Aisyah. Tangis meledak seketika. Satu persatu keluarga keluar. Ibu, ayah, kakak, semua berhamburan memeluk Aisyah, tak percaya. Arman berdiri di sudut, menyaksikan adegan itu dalam diam. Dunia Aisyah kembali utuh di depan matanya, dunia yang terasa asing dan jauh bagi Arman. Ia tak berani mendekat. Meski begitu, sebelum ia sempat berpaling, Aisyah menoleh. Dengan suara yang masih tercekik oleh air mata, ia memanggil, "Jangan pergi." Semua mata berpaling pada Arman. Aisyah tersenyum, meski air mata masih mengalir. "Dialah yang menyelamatkanku. Dialah yang merawatku. Dialah yang membuatku hidup kembali." Perkataan itu mengubah suasana. Ayah Aisyah melangkah maju, menatap tulus sambil berkata dengan suara berat namun hangat, "Nak, masuklah. Kau sekarang bagian dari keluarga kami." Dunia Arman berguncang. Setelah bertahun-tahun hidup sepi, ia kini duduk di sofa empuk, diapit keluarga yang menyambutnya dengan hangat. Pakaian lusuhnya diganti, motor tua diparkir di garasi berdampingan dengan mobil-mobil mewah, realita yang terasa seperti mimpi untuk lelaki sederhana sepertinya. Beberapa hari berlalu. Aisyah menjalani pemeriksaan medis, ditemani keluarga dan Arman yang tak mau jauh. Keluarga itu tampak bersyukur, seolah mendapat kesempatan hidup kedua karena kembalinya putri mereka. Dalam tiap percakapan, nama Arman disebut penuh rasa hormat. Suatu malam, di ruang tamu yang remang, ayah Aisyah menatap Arman. "Kami sudah hampir menyerah," katanya. "Polisi bilang mungkin dia hanyut. Tak ada jasad yang ditemukan. Tapi kau menemukannya dan merawatnya seperti anak kami sendiri." Arman hanya menunduk. Suaranya pelan saat menjawab, "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak." Perkataan ayah Aisyah, "Kami tidak akan melepaskanmu begitu saja," terdengar mengiang di kepala Arman ketika ia berdiri sendiri di balkon lantai 2. Dari sana ia memandang ke kota yang gemerlap, merasa kecil di bawah kilau lampu dan kemegahan. Meski dunianya kini berubah, pakaian barunya terasa asing, kenyamanan rumah besar mengusik kebiasaan, hati Arman tetap sederhana. Ia tetaplah lelaki yang tahu bagaimana susahnya hari ini untuk esok yang tak pasti. Di malam yang sama, Aisyah, kini lebih sehat dan ditemani perawat, datang menemuinya. Wajahnya bersinar oleh kebahagiaan lama yang kembali. Ia duduk di dekat Arman, menggenggam tangannya. "Arman," suaranya lembut, "mungkin semuanya terlalu cepat. Tapi hidup tak selalu memberi kesempatan 2 kali." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Aku tak bisa melihat dengan mata, tapi aku merasakan. Dan aku merasakan bahwasanya saat bersamamu, aku merasa lengkap. Bukan karena kau menyelamatkanku saja, tapi karena kau mencintaiku tanpa syarat." Arman tercekat. Lidahnya keluh seperti terkunci, padahal hatinya penuh dengan kata-kata yang ingin ia ucapkan. Namun Aisyah lebih dulu bersuara, pelan tapi tegas. "Aku sudah bicara dengan ayah dan ibu, dan mereka menyetujui keputusanku." Arman menoleh, matanya bergetar menahan perasaan yang tak tertahan. Lalu kalimat itu meluncur dari bibir Aisyah. "Arman, maukah kamu tinggal bersamaku? Menjadi bagian dari hidupku selamanya?" Air mata Arman jatuh tanpa ia sadari. Seumur hidupnya,
Tak pernah ada seseorang yang begitu berarti, yang begitu tulus, yang mau menggenggamnya agar tidak pergi, agar tidak ditinggalkan, agar tidak dilupakan. Dengan suara bergetar ia menjawab, Aku bukan siapa-siapa, Aisyah. Aku hanya penjual es keliling." Namun Aisyah tersenyum. Senyum yang menenangkan, seolah menyinari dunia yang gelap. "Dan aku hanya seorang wanita buta, yang hanyut di sungai. Tapi kita saling menemukan, Arman. Bukankah itu yang terpenting?" Pelukan mereka malam itu menjadi jawaban atas semua luka yang pernah mereka bawa. Tidak ada lonceng pernikahan yang berbunyi, tidak ada pesta mewah dengan tamu undangan berjejer. Hanya ada dua jiwa yang bersatu dalam sunyi. Dua hati yang akhirnya percaya bahwa cinta tidak buta, meski mata tak bisa melihat. Beberapa bulan kemudian, kabar pernikahan mereka menyebar dan menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Tapi bagi Arman dan Aisyah, semua itu hanyalah sebuah perayaan kecil. Karena mereka tahu, perjalanan cinta mereka sesungguhnya dimulai dari tepi sungai yang sunyi, saat dua jiwa rapuh saling menemukan. Kini hidup mereka berbeda. Arman tak lagi menjajakan es keliling dengan motor tuanya. Ia membuka sebuah kedai kecil di samping rumah besar itu. Menjual minuman manis, makanan ringan, sambil ditemani Aisyah yang selalu duduk di sana setiap sore. Wajahnya berseri, tersenyum pada siapapun yang datang. Dan ketika ada orang yang penasaran, bertanya tentang kisah mereka, Arman hanya menjawab sederhana, "Aku menemukan cinta, karena Tuhanlah yang mempersatukan kami." Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.